Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 SDI Unawa Kartika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama Bu Desi dalam mata pelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, muatan pelajaran IPA. Faktor penyebab makhluk hidup terancam punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja faktor penyebab makhluk hidup bisa terancam punah? Terancam punah berarti jumlahnya yang ada di bumi ini sangat terbatas. Nah, faktornya ada 2, yaitu karena faktor alam dan faktor manusia. Makhluk hidup bisa terancam punah karena faktor alam, yaitu sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Yang ketiga, terjadi bencana alam. Misalnya bencana alam banjir atau kekeringan yang sangat lama bisa menyebabkan hewan dan tumbuhan terancam punah. Faktor karena manusia disebabkan karena penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, perburuan liar. Dan yang keempat adalah pembuangan limbah dan sampah ke alam, misalnya ke laut ataupun ke sungai dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apa toh itu hewan langka? Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya sangat terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Nah, berikut adalah contoh-contoh hewan langka. Burung cendrawasih. Di sana ada gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya bisa kita temukan di Pulau Papua. Dijuluki sebagai burung surga. Kenapa dijuluki sebagai burung surga? Karena bulunya yang sangat indah. Burung cendrawasih banyak diburu karena keindahan bulunya, sehingga burung cendrawasih ini terancam punah. Yang kedua, badak bercula 1. Badak bercula 1 dilestarikan di ujung kulon Banten. Badak bercula 1 banyak diburu karena diambil culanya untuk dijadikan obat. Yang ketiga adalah orangutan. Orangutan habitatnya berada di hutan. Mengapa populasinya berkurang? Karena banyaknya perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pemukiman dan perkebunan. Jadi hutannya dibuka, mungkin bisa saja ditebangi atau dibakar secara liar sehingga orangutan kehilangan tempat tinggal. Jika mereka kehilangan tempat tinggal, mereka tidak bisa bertahan hidup. Lalu orangutan ini jumlahnya sangat sedikit. Yang selanjutnya adalah komodo. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Mengapa komodo ini punah? Karena perburuan liar, perubahan lingkungan, berkurangnya sumber makanan komodo. Komodo adalah hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan langka. Tumbuhan langka itu apa anak-anak? Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang mendekati kepunahan dan jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Apa saja? Yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Nah, gambarnya seperti itu ya anak-anak, Rafflesia arnoldi. Mengapa Rafflesia arnoldi ini bisa punah? Nah, karena bisa dijadikan untuk obat. Apanya? Kuncupnya. Nah, Rafflesia arnoldi ini bisa kita temukan di Sumatera dan Kalimantan. Kuncup bunganya bisa dijadikan obat sehingga sering diburu oleh orang. Yang kedua adalah Amorphophallus titanium atau bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini hidup di Sumatera dan sangat langka. Baunya sangat khas. Tentunya aromanya tidak sedap. Selanjutnya kantong semar.
Nah, seperti ada di cover LKS tema 1 kalian ya, di sana ada gambar tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar ada hidup di hutan. Hidupnya di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Banyak diburu karena untuk diperjualbelikan, maka kantong semar sangat langka. Selanjutnya, cendana. Nah, cendana bisa kita temukan di Nusa Tenggara Timur. Cendana digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum karena bunga cendana ini dan kayunya sangat harum sehingga sering digunakan untuk dijadikan parfum. Maka keberadaannya menjadi sangat langka. Yang selanjutnya adalah pohon gaharu. Pohon gaharu berada di pedalaman Kalimantan. Gaharu memiliki kandungan damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Karena wangi, maka dijadikan sebagai pengharum. Maka keberadaannya di alam sangat langka. Nah, hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan. Kenapa kok perlu dilestarikan? Nah, tentunya agar tidak punah, agar anak cucu kita nanti bisa mengetahui hewan dan tumbuhan langka seperti Rafflesia arnoldi, komodo, gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1, badak Jawa, burung jalak Bali, dan masih banyak lagi hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Maka perlu kita lestarikan agar tetap terjaga. Nah, bagaimana cara usaha pelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan ada 2. Yang pertama, pelestarian in situ, dan yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian in situ. In artinya adalah dalam. Jadi, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada atau berada di dalam habitat aslinya. Nah, pelestarian in situ bisa dikembangbiakkan di Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah tempat untuk melestarikan hewan langka. Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Taman nasional adalah kawasan yang untuk melindungi tumbuhan dan hewan langka. Selanjutnya, pelestarian ex situ. Ex artinya luar. Jadi, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya, di kebun botani, di taman safari, di kebun binatang, dan tempat penangkaran hewan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Guru tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.